ada tamu-tamu dari luar kota, selamat datang untuk berbakti bersama-sama dengan kami dalam kebaktian di pagi hari ini. Situasi dunia sekarang semakin hari semakin jelas. Untuk tampilnya seorang pemimpin bangsa yang akan menyebabkan ekonomi, politik, dan semuanya menjadi stabil dalam waktu yang singkat. Tapi sesudah itu datanglah suatu masa penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi kecuali dalam zaman itu. Minggu kemarin saya duduk dalam kebaktian bersama dengan kekasih saya. Saya lihat tema yang ada di belakang saya. Dan memang saya belum dikasih jatah untuk berkhotbah dalam kebaktian kita di sini. Lalu saya punya handphone untuk coba baca ayat-ayat yang tertulis dalam pasal ini. Saya temukan anak kunci utama. Bagaimana kehidupan kita sebagai manusia berdosa yang sedang hidup di tengah-tengah dunia di mana dosa semakin hari semakin merajalela masuk sampai ke dalam gereja. Di mana kita semua dapat hidup betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Betapa saya bersyukur dengan orang ini. Orang yang latar belakangnya dia memperkenalkan hidupnya sebagai seorang yang paling berdosa dari semua orang yang ada di dalam dunia ini. Wih, dahsyat. Orang ini yang menganiaya jemaat Tuhan. Lalu dengan menerima izin dari imam besar dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menganiaya umat Tuhan, bertemu dengan Tuhan di pintu Damsyik. Sinar bersinar, dia rebah ke bumi, gemetar setengah mati, membunuh dia. Seorang yang paling berdosa, lalu dia bertanya, siapa engkau? Dan kemudian ada jawaban, aku Yesus Tuhan yang kau aniayakan. Kemudian dalam keadaan gemetar dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki aku lakukan? Jawaban dari Tuhan, pergilah ke kota, di sana akan diberitahukan. Lalu dia menyadari dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan menjadi hamba Tuhan yang menulis sebagian besar dari PB. Katakan amin. Amin. Orang yang latar belakang sangatlah berdosa. Menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Saya mempelajari kehidupan orang ini yang menyebabkan saya mengalami terobosan luar biasa dalam kehidupan. Sebagai seorang anak yang datang dari latar belakang keluarga broken. Saya ulangi sedikit, latar belakang ayah tembak ibu. Untuk apa hidup seperti begini kalau di rumah saja ayah tembak ibu? Betapa ngeri situasi kehidupan dalam saat seperti itu. Tapi hari ini saya cuma bilang thank you Lord. Kasih-Mu terlalu dahsyat bagi hidup ini dan saya dapat banyak masukan dari orang ini. Mana mungkin sebagai manusia berdosa
dapat hidup dalam perjalanan hidup dunia sama dengan tujuan pleasing God. Untuk itu sebaiknya kita akan baca dulu untuk dapat konteksnya dari ayat-ayat ini. Kepada kalian yang bisa baca karena tulisannya agak kecil di depan, mari kita baca sama-sama. Atau sebaiknya silih berganti, saya mulai dengan ayat 1, kalian ayat 2 sampai dengan ayat 9. Saya mulai. Karena kami tahu, kami bukan saja Paulus, tapi sekarang juga Samuel Sokota. Kami bukan saja Paulus, tapi sekarang semua yang ada di sini, kalau betul percaya firman Allah, akan mengalami pengalaman yang sama. Tahu apa? Bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Silakan. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenalkan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Next lah. Tolong saya saudara yang di belakang. Oke, ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Silakan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah, haleluya, yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan. Semua katakan jaminan. Jadi ada jaminan ini, di mana semua kita dari hari ini, besok dan seterusnya dapat hidup untuk berkenan kepada Tuhan, sekalipun memang kita ini masih manusia yang berdosa belum sempurna. Namun ada jaminan, sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Next. Silakan. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiam di tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Seluruh hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terjemahan bahasa Inggris jauh lebih bagus. For we walk by faith and not by sight. Baca dulu silakan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dia masih ada dalam tubuh di dunia ini, tapi lihat kerinduan yang sangat menggebu-gebu untuk beralih dari tubuh ini. Next, thank you. Nah, semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Baik diam dalam tubuh ini, atau diam di luar dari tubuh ini, berkenan kepadanya. Saya temukan kunci.
Dan dari kunci-kunci itu khotbah saya ini akan khotbah berseri. Dan mungkin saja kalau Tuhan izinkan, akhir dari khotbah ini adalah saya akan memperkenalkan kepada saudara orang yang benar berkenan di hadapan Allah menurut pernyataan Allah. Dan saudara kan kaget untuk melihat bahwa belum tentu orang-orang yang selalu melakukan mujizat dan ajaib dan macam-macam adalah orang yang berkenan kepada Allah. Belum tentu. Sehingga kita tidak terkecoh. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Kuncinya ada di mana? Ini sesi yang pertama. Next, thank you. Inilah kuncinya. Anda dan saya memiliki eternal perspective. Sudut pandang yang kekal selama hidup dalam tubuh di dunia ini. Tapi kita memiliki sudut pandang yang kekal. Bukan sudut pandang yang sementara. Bukan sudut pandang duniawi. Tapi sudut pandang surgawi yang menguasai pemikiran dan seluruh eksistensi kehidupan kita. Menurut Rasul Paulus waktu dia sedang hidup di dunia ini, hidup bersama dengan Tuhan dalam iman. Tetapi karena dia memiliki sudut pandang yang kekal, yang melihat ke dalam masa kekekalan, maka dia tahu satu hari dia tidak akan lagi hidup bersama dengan Tuhan dalam iman atau dengan iman, tapi dalam kenyataan. Hidup bersama bukan 70 tahun. Hidup bersama untuk selama-lamanya. Sehingga kesimpulan yang saya ambil, bahwa hidupku yang sekarang sudah hampir mencapai 80 tahun hanyalah merupakan latihan, hanyalah merupakan persiapan to move from this place to eternity. Untuk beralih dari yang sementara ini menuju kepada kekekalan. Tuhan Yesus, aku berdoa supaya anak-anakku yang masih muda-muda ini akan menjadi anak-anak muda yang bijaksana. Anak-anak muda yang tidak pikirannya untuk esok harinya. Anak-anak muda yang tidak akan pikir hanya untuk 70 tahun di sini. Tapi anak-anak muda yang akan melihat rencana Allah yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan, aku diciptakan menjadi manusia. Katakan aku, puji Tuhan, aku diciptakan menjadi manusia. Katakan puji Tuhan bahwa aku sudah ditebus menjadi anak Allah. Rencana Allah berlangsung terus dengan hidup saya. Untuk masa kekekalan. Kalau perlu tepuk tangan dulu. Next, thank you. Orang yang satu ini, yang namanya Rasul Paulus, saya ulangi, yang latar belakangnya sangat berdosa, yang menganiaya umat Tuhan. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, pikirannya dipakai untuk apa?
paling sering berpikir mengenai apa? Saya ulangi, paling sering berpikir mengenai apa? Paling sering berpikir mengenai surga. Saya tidak tahu berapa hamba Tuhan di hari-hari ini berkata tentang surga. Rupa-rupanya Bapak Tuhan berkata tentang surga hanya pada saat pemakaman. Betapa suatu kekeliruan yang sangat besar. Padahal surga merupakan tempat kediaman kita. Haleluya. Rumah saya yang Tuhan kasih buat saya sebelum jadi dibuat di New Zealand, saya sudah nggak bisa tahan untuk melihat rumah yang Tuhan berikan kepada kami, tapi belum selesai dan saya belum lihat. Cuma rumah di dunia, bukan rumah di sana. Senyum dulu dong. Akan kelihatan dari siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi IKBP dan SP3. Siapa mahasiswa yang sering berpikir tentang surga? Sebab faktanya akan kelihatan dalam kehidupan tiap hari. Itu sebabnya kita semua perlu sekali berpikir tentang surga di samping mata kuliah. Mata kuliah itu hanya untuk sebentar. Begitu? Hanya untuk menunjang kehidupan 50 tahun, 70 tahun. Next, thank you. Di dunia ini senang bukan? Halo? Di dunia ini tidak ada kesulitan bukan? Di dunia tidak ada tantangan-tantangan bukan? Oh, ada berapa banyak? Oh, ada banyak. Siapa dari antara kalian yang ingin tampil sebagai pecundang? Ada nggak? Tapi kenyataan membuktikan ada banyak pecundang. Termasuk hamba Tuhan satu ini juga yang berbicara. Namun sudah bertobat. Haleluya. Karena sudah belajar. Yang belajar lebih banyak lagi dari orang ini juga dari Yesus. Kalau tampil sebagai pecundang waktu hidup dalam tubuh ini, Anda berkenan kepada Tuhan. Amin. Kemudian ada yang ya, ada yang tidak. Saya ulangi, kalau menghadapi tantangan-tantangan berat, ngomel, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, artinya Anda berkenan kepada Tuhan. Betul? Tidak. Jelas tidak. Tapi coba berhadapan dengan tantangan-tantangan berat. Saya tidak salah, saya disalahkan, tapi masih ada senyum. Saya diperlakukan dengan sangat tidak adil. Kok masih senyum, kok masih senang? Kok semangatnya masih sangat tinggi seperti begitu itu? Dahsyat itu. Itu Kristen sejati itu. Itu Kristen yang memiliki persepsi yang kekal. Semua tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Iya atau tidak? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, sekalipun tantangan itu berasal dari setan, syukur saya bukan orang Chinese.
Karena saya dulu itu sering memang bergaul dengan teman-teman Chinese, lalu tanya, saya mau apa, Pan? Saya tanya. Saya sudah tampillah pemimpin-pemimpin rohani generasi muda, masih muda, tapi tidak akan dianggap remeh oleh siapapun. Semua pemimpin-pemimpin rohani yang muda ini baru saja diperhadapkan dengan tantangan yang begitu berat, tapi tidak kehilangan sukacita. Amin. Lalu dapat tantangan yang begitu berat dalam perjalanan kehidupan, tapi lihat, tidak jaga jarak dari orang yang menegur. Saya bilang apa? Yang jaga jarak dari orang yang menegur adalah pecundang, a victim, not a victor. Ini orang yang mengajar kita untuk senantiasa memperkenankan Tuhan. Lalu orang ini dia berbicara mengenai tampil sebagai seorang pemenang dan bukan seorang pecundang, dihadapkan dengan segala macam tantangan. Kita lihat ayat-ayat ini. Next, thank you. Baca dengan saya, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Mau nggak manusia batin dibaharui dari hari ke hari? Amin. Saya masih kelihatan cukup sehat, bukan? Ya, amin. Ya kan? Ya, amin. Syukur karena nggak punya tantangan-tantangan hidup. Cuma hari-hari ini yang saya pikirkan itu miliar dan miliar dan miliar untuk beli tanah dan untuk membangun asrama baru. Itu tantangan cukup berat atau tidak? Itu dapat menyebabkan saya di kota nggak bisa tidur sepanjang malam atau tidak? Kok tahu? Berani banget, bukan pengusaha yang kaya raya, diperintahkan Tuhan untuk tingkatkan S3 menjadi universitas, jalan saja. Masih hidup dalam tubuh ini, belum keluar dari tubuh ini. Baca terus ayat 17, 1, 2, 3. Sebab berita dirinya yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan Engkau yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Terus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Eternal perception untuk melihat tantangan-tantangan. Aku digelar 40 kali, dan setiap kali 39 kali. Aku banyak mengalami penderitaan. Aku lapar, aku berpuasa, aku disiksa, aku hampir mati, dan segala macam. 3 kali aku berdoa kepada Tuhan sambil berkata, Tuhan kalau dapat, biar duri. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena lalu dia berkata, waktu aku lemah, disitulah aku kuat. Tampil seorang pemenang yang dapat mengajarkan kita sekalian untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan tantangan-tantangan berat yang Anda hadapi, karena di balik tantangan berat kemuliaan yang luar biasa
sudah tersedia dalam masa kekekalan. Sehingga dalam satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan, oh, tidak ada artinya sama sekali penderitaan yang terjadi di dunia ini. Tidak ada artinya sama sekali. Ada alumni yang mengkhianati Tuhannya. Karena berada di bawah kepemimpinan dari pemimpin rohani yang kelihatannya mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap dia, akhirnya dia berkata pendeta brengsek. Lalu dia meninggalkan Tuhannya. Dan dia berpindah ke agama yang sangat membenci Tuhan. Tampil orang-orang Kristen pemenang. Kalau orang-orang Kristen pemenang itu menggunakan sudut pandang yang kekal untuk melihat bahwa dia semakin banyak tantangan, semakin dahsyat kemuliaan tersedia dalam masa. Amin. 70 tahun dibandingkan dengan masa kekekalan, maka 70 tahun itu tidak punya arti sama sekali. Karena 70 tahun penderitaan menghasilkan yang seperti ini ya. Ini kan baru dasar hari ini. Hari ke depan itu kita akan wah, kok bisa ya? Iya. Kenapa bisa ya? Karena apa yang terjadi di sini diatur dari tangan Bapa di surga. Setan tidak bisa sembarangan dengan Anda. Dia harus dapat izin dari pemilik. Dan kalau Allah izinkan untuk siapa? Kepentingan saya sendiri. Bila saya bekerja sampai berjam-jam dan tidak menghitung jam sama sekali, saya tidak sedang bekerja untuk perusahaan dunia. Saya sedang bekerja untuk siapa? Bayar. Dan bekerja dengan hati yang penuh sukacita. Saya juga seorang yang memang suka bekerja. Dari muda sampai dengan sekarang saya suka bekerja. Karena diciptakan oleh gambar dan rupa Allah. Allah bekerja sampai dengan hari ini dan belum selesai. Dan saya juga suka bekerja sampai dengan hari ini. Jangan ngomel kalau kerja berat. Katakan amin. Amin. Kalau tidak ada orang yang melihat Anda dan orang tidak menghargai pekerjaanmu, katakan haleluya. Haleluya. Gunakan pandangan yang kekal. Sebab Tuhan Allah melihat apa yang Anda kerjakan di kantormu sampai puluhan jam. Tuhan Allah tidak akan pernah berhutang kepada siapapun juga. Kerjakanlah segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tapi kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Hei manusia, batinmu itu diperbaharui dari sehari ke sehari. Sekalipun saya ini kadang-kadang sudah ingin pulang ke surga. Orang ini juga karena banyak berpikir mengenai surga, lalu itu kerinduan untuk pulang ke surga begitu menggebu-gebu di dalam kehidupannya. Lalu dampaknya dia menjadi seorang yang luar biasa untuk mengajar kita, agar kita bukan menjadi pecundang tapi pemenang. Menghadapi apa? Jadi kalau ada orang fitnah saudara, senyum. Halo? Sebab fitnah itu akan menyebabkan kemuliaan yang begitu luar biasa tersedia, yang tidak bisa dibandingkan dengan semua yang kita alami di sini. Apa saya mau terus sampai 2 jam hanya di sini atau saya mau maju ya? Majulah ya. Siapa yang ingin tampil sebagai pemenang?
Ingat, gunakan pandangan menuju ke kekekalan, akan hidup bersama dengan Tuhan dan kemuliaan yang luar biasa sudah tersedia di sana. Ini tugas semua. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa menjadi apa? Murid. Jadi ini tugas semua. Baik yang bekerja di marketplace atau yang bekerja di dunia pelayanan di gereja, ini tugas kita semua, yaitu menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid dari Yesus Tuhan. Pertanyaan, nilai dari 1 jiwa berapa? Nilai dari 1 jiwa itu berapa? Saya minta tolong siapa yang bawa kita baca Lukas 9:26 kalau saya tidak salah. Saya harap ayat itu benar. Baca Lukas 9:26. Iya. Ya, yang sudah dapat berdiri dan baca. Apa untungnya seorang memperoleh dunia? Ya, silakan ya. Lukas pasal 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang lain. Ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Yes. tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Terima kasih banyak, silakan dulu. Lihat, nilai dari 1 jiwa, nilainya lebih dari kekayaan seluruh dunia. Dahsyat. Haleluya. Amin. Rumahmu yang di sana itu loh. Kita semua pasti sukses dalam pemuritan. Ditentukan oleh apa? Maju, next, thank you. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3, silakan. Ikutilah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Lihat ini efek dari pikirannya, selalu berpikir tentang surga. Lalu dia tahu sebelum dia ke surga tanggung jawabnya harus selesai. Apa tanggung jawabnya? Menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid. Dia menjadi seorang yang sukses dalam pemuritan karena ikuti teladanku. Sebagaimana apa? Aku mengikuti teladan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah semua fungsionaris ST3, supaya semua fungsionaris ST3 termasuk Samuel Sokota dapat tampil bukan saja pintar mengajar, tapi dapat tampil dengan mengajar diimbangi dengan contoh hidup. Amin. Tahukah kalian beban paling berat kalau saya berdiri di sini? Beban yang paling berat itu adalah kemunafikan Samuel Sokota. Mengapa munafik? Pandai mengajar, tidak pandai hidup. Itulah kemunafikan. Sampai hari ini SP3 ini hanya menghasilkan S1, S2-nya belum, S3-nya belum. Saya khawatir nanti STLR yang keluar dari sini. Tuhan kehendaki lulusan dari sini keluar ke sana jadi contoh. Amin. Cuma 3 orang. Jadi apa? Jadi contoh. Masih hidup dalam tubuh daging, belum keluar dari sana. Karena masih hidup di sini, orang lihat. Orang lihat siapa? Namamu siapa? Nah, itu yang Gilbert. Orang lihat Gilbert. Luar biasa ini. Ini dia dari mana? Oh, dari langit. Oh, bukan. Ya, dari mana ya? Tolongmu. Kita mau ada apa ya?
sekolah tinggi. Tidak merendahkan Tuhannya, tapi meninggikan Tuhannya. Amin. Oh, kita sedang belajar mengenai apa? Pleasing God with your ministry in your life. Dan ini fakta dalam kehidupan Paulus. Kalau Paulus bisa begitu, kenapa kita tidak? Amin. Roh Kudus ada dalam Paulus, Roh Kudus juga ada dalam kita. Yes. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Ayat yang lain tolong diangkat. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Semua mahasiswa, baca yang saya tulis dengan yang warna biru itu. Silakan, 1, 2, 3. Gereja membutuhkan pemimpin-pemimpin yang dapat memberi teladan. 2 kali lagi. Gereja membutuhkan pemimpin-pemimpin yang dapat memberi teladan. Gereja membutuhkan pemimpin-pemimpin yang dapat memberi teladan. Saya ingin katakan kepada kalian, kalau hanya keluar dari sini dengan S1 tanpa bisa memberi teladan, Anda tidak laku dalam dunia pelayanan. Saya tidak minta maaf. Karena gereja muak. Dan orang-orang yang hanya tampil bisa memberikan khotbah indah, tapi kehidupannya. Ada aturan main doa pagi, tapi yang datang doa pagi itu bosnya di mana? Nggak ada. Kecuali sensor kota kalau tidak hadir, maklumlah, ada alasan yang baik ya. Oh, siang-siang begini, kalau malam itu tidur hanya 2 jam, ya sudahlah, pagi-pagi memang harus tidur sehingga absen dari listrik pagi. Alasan nggak apa-apa. Anak-anakku yang terkasih, kalian sedang dipersiapkan untuk keluar nanti masuk ke gereja-gereja yang ada di sana itu. Iya atau tidak? Iya. Pertanyaan, gereja-gereja yang ada di sana itu butuh siapa? Orang-orang sarjana? Tidak. Kan boleh juga. Butuh siapa? Pemimpin yang dapat Pemimpin yang dapat memberi teladan. Dengarlah, pemimpin-pemimpin yang seperti itu akan menghasilkan ribuan murid Yesus. Amin. Contoh hidup paling mudah untuk dimengerti. Next, thank you. Pemimpin-pemimpin generasi muda sangat butuh teladan. Saya ulangi sekali lagi dan saya berharap saja semua fungsionaris dari ST3 akan dengar khotbah saya hari ini. Semua pemimpin-pemimpin ST3 sekalipun belum sempurna, tapi kita semua dapat tampil untuk menjadi teladan. Tepuk tangan bagi Yesus. Hal ini pasti terjadi kalau pemikiran kita pakai selalu untuk berpikir tentang akan hidup bersama dengan Bapa di surga untuk selama-lamanya. Di hadapan manusia boleh bersandiwara, asal jangan di hadapan Allah. Saya mau bilang pemimpin-pemimpin yang seperti ini tidak akan menggunakan karisma untuk mencari kekayaan diri. Tepuk tangan bagi Yesus.
Kenapa? Jalannya dari emas. Di mana itu? Surga. Next, thank you. Terus dulu lah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang percaya dalam hal apa? Perkataan. Stop. Tidak akan ada dusta yang keluar dari mulutmu. Amin. Yang benar, yang ya di atas yang ya, dan yang tidak di atas yang tidak. Lebih dari itu, bahaya. Dalam apa lagi? Dalam apa lagi? Astagfirullah. Kalian saling mengasihi atau tidak? Halo? Saling mengasihi. Kalian berdirilah. Syukur saya sudah bikin ringkas ini, sudah materi saya banyak sekali lagi. Berdirilah. Gilbert maju ke depan. Ayo, peluk satu dengan yang lain, ekspresikan kasih sayang dari Tuhan untuk kalian. Sudah, silakan duduk. Sudahlah, sampai di situ saja, saya tidak baca lebih jauh. Berapa banyak dari antara kalian yang ingin tampil menjadi teladan, menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan? Berdiri dengan saya yang ingin menjadi teladan, berdiri dengan saya. Oke, thank you. Diberkatilah kalian semua. Duduklah sekarang. Seorang putra, seorang anak yang datang dari latar belakang rumah tangga kacau. Dan saya bersyukur untuk itu. Haleluya. Karena kasih Tuhan begitu dahsyat dalam hidup ini. Sehingga kita dapat memberikan contoh dari Tuhan. Next itu. Bebas dari apa? Bebas dari apa? Mengasihi dunia. Kenapa pendeta-pendeta tidak berkhotbah mengenai surga? Saya tidak tahu. Saya tidak mau menjadi hakim. Tetapi saudara dari Yesus, adik dari Yesus mengajar sambil berkata, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Siapa yang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dirinya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Next, thank you. Di awal khotbah saya telah mengatakan kepada kalian, orang yang hebat, yang luar biasa Tuhan pakai ini, menghasilkan murid-murid yang begitu luar biasa banget. Sebelum dia pulang ke surga untuk hidup bersama dengan Allah di surga, dia sering sekali berpikir mengenai surga. Karenanya dalam Kolose pasal 3 lalu dia berkata, karena kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di mana? Di atas. Di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya masih dengan eternal perception. Lalu dia berkata, pikirkanlah perkara yang di atas tempat kediaman yang kekal, dan bukan perkara yang di bumi. Next, thank you. Halo. Pengaruh dari berpikir tentang surga. Aku bebas, istriku bebas.
mewah. Betul, tidak salah. Waktu muda kepingin juga punya rumah megah. Ya semua itu kan keangkuhan hidup, apa? Keangkuhan hidup. Ada beberapa banyak pendeta-pendeta hari-hari ini begitu bangga dengan kekayaan mereka. Saya khawatir. Apa kekhawatiran saya? Mereka sedang menyimpan harta kekayaan di bumi dan bukan menyimpan harta kekayaan di surga. Di mana hartamu berada, lalu saya khawatir orang-orang yang tidak mengumpulkan harta di surga, semuanya di bumi dan di bumi dan di bumi. Saya khawatir gak suka masuk surga nanti. Karena Yesus mengajar begitu kan? Di mana ada hartamu, lalu disitulah hatimu. Yang jadi tiang garam itu siapa ya? Siapa ya? Istri lo. Menoleh ke belakang ya? Tidak menoleh terus ya? Jadi apa? Yang apa? Dan waduh, saya bersyukur buat orang satu ini yang bisa kaya sendiri. Rasul Paulus bisa karena dia punya kemampuan. Saya juga kagumi orang yang lain. Namanya siapa? Musa. Siapa? Musa. Lebih senang menderita dengan umat Tuhan karena tahu upahnya di Islam. Dahsyat banget. Kalian ini belajar tidak dengan tujuan cari kekayaan dirimu, tapi untuk memberkati banyak orang karena nilai dari satu jiwa lebih dari seluruh dunia. Amin. Seri yang kedua saya buka lebih nanti. Even poor people, orang miskin pun dapat mengumpulkan harta di surga. Saya khawatir akan ada pendeta-pendeta yang waktu masuk di surga miskin dan melarat. Kenapa? Semuanya terkumpul di sini. Alfatnya tertinggal di sini. Apalagi rumah malikanya tertinggal di sini. Masuk surga dapat apa? Rumah rongsokan. Karena tidak kirim dari sini bahannya. Tidak ada satu orang yang akan mengumpulkan harta di surga bagi diri Anda. Iya atau tidak? Siapa yang harus mengumpulkan harta di surga bagi Anda? Kita sendiri. 2 hari lalu saya baru bilang sama istri saya, kita invest yuk. Kita invest ke sini ya. Ya. Kenapa? Mau tabung di surga itu. Oke, kita terus saja. Next, thank you. Berpikir mengenai surga akan menghasilkan Anda bukan saja menang 1 hari, tapi Anda menjadi pemenang sampai di akhir Amin. perjalanan kehidupan. Jaminan. Roh Kudus memberikan jaminan. Saya ulangi, Roh Kudus memberikan apa? Jaminan bahwa kita akan mencapai garis akhir dalam perjalanan hidup selama dalam tubuh ini sebelum keluar dari sini. Kita akan tampil sebagai orang-orang yang menjadi pemenang. Ayatnya, lalu kita terus, masih ada beberapa saat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada Samuel Sokota yang sedang merindukan kedatangan.
buat kita semua yang sedang merindukan kedatangan Tuhan. Kalian rindu kedatangan Tuhan? Next, saya mau lebih cepat sedikit. Banyak berpikir, punya keinginan, punya kerinduan untuk beralih dari tubuh ini dengan tujuan menetap dan tinggal bersama dengan Tuhan. Next, thank you. Any day, sewaktu-waktu dapat terjadi. Entah itu lewat kematian, entah itu lewat kedatangan Yesus yang sudah berada di ambang pintu. Next. Semua baca dengan suara keras. Kematian merupakan 1, 2, 3. Kematian merupakan suatu keuntungan bagi mereka yang berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan iman, adalah mereka yang tidak memiliki rasa takut untuk mati. Sama sekali tidak ada. Sebab kalau memang tugasnya sudah selesai, sudah tidak akan tinggal lagi di sini. Pasti akan lalu dipanggil untuk pulang ke surga. Next, thank you. Kemana pergi setelah meninggal? Next, thank you. Oh, semua yang meninggal dalam Yesus langsung ke surga. Sudah tidak ada seorang lagi yang percaya kepada Yesus, yang lahir baru dan lalu meninggal dunia sesudah kebangkitan Yesus yang masih turun ke sana. Semua yang sudah lahir baru dan hidup bersama dengan Yesus waktu meninggal langsung ke surga. Ini kerinduan Paulus untuk berpindah dari tubuh ini lalu menetap bersama dengan Tuhan di mana? Surga, tempat kediaman untuk selama-lamanya. Next thing. Surga yang mana? Intermediate heaven. Surga yang sekarang bukan tempat kediaman yang kekal. Saya ulangi, surga yang sekarang bukan tempat kediaman yang kekal. Tolong diulangi, surga yang sekarang bukan tempat kediaman saya yang kekal. Surga yang sekarang bukan tempat kediaman saya yang kekal. Dua kali lagi. Surga yang sekarang bukan tempat kediaman saya yang kekal. Surga bukanlah tempat kediaman saya yang kekal. Lokasi dari surga yang sekarang itu di mana ya? Tidak tahu. Tapi surga itu ada, itu tempat kediaman. Yang dijelaskan dalam Alkitab hanyalah surga yang sekarang itu di mana? Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu beliau naik ke surga. Beliau naik ke mana? Naik ke atas. Nanti waktu Yesus kembali untuk menjemput gerejanya, sebelum saya bahas itu, dengarlah kekasih Tuhan. Setiap kali saya berpikir mengenai hal ini, tetes air mataku menetes. Kenapa tetesan air mataku menetes? Seorang manusia yang dari kecil tidak dihargai, tapi tatkala Yesus datang menyambut gerejanya, Yesus yang datang, bukan lagi Yesus yang lemah lembut. Yesus yang datang adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Semua ulangi, Raja di atas segala. Dan Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Dia datang untuk apa? Untuk saya. Dia datang
dunia. Kami fully terima dengan ini. Allah yang menjelma menjadi manusia. Mati di atas tiang kayu salib, teteskan darahnya yang begitu luar biasa. Sampai dengan hari ini masih dicela. Ada jin kafir di salib. Tapi saat itu waktu dia kembali raja di atas segala raja, menyambut manusia kita yang ditebus dengan darah yang mahal. Betapa Allah mengasihi kita, betapa Yesus mengasihi kita, betapa Yesus menghargai kita sekali. Mari kita tepuk tangan bagi Yesus. Next, thank you. Ya, tidak perlu dijelaskan. Oh, saya akan melihat Bapak saya. Itu yang menyebabkan Rasul Paulus ingin beralih dari tubuhnya, tinggal bersama, sebab yang ada di sana itu Bapa. Allah yang menciptakan dia yang menjadi Bapa. Begitulah kita semua akan melihat dia apa adanya. Musa minta untuk melihat wajahnya. Tuhan bilang tidak ada satu orang yang bisa melihat saya dan tetap hidup, pasti mati. Namun saat itu semua kita akan melihat Bapa kita yang penuh kasih sayang sebagaimana adanya. In eternal perception, mengubah keberadaan hidup manusia yang ada di dalam dunia ini. Next, thank you. Sudah tidak sakit lagi, sudah tidak perlu kontrak rumah lagi, rumah sudah tersedia, haleluya. Amin. Sudah tidak digosipkan lagi dan segala macam. Warisanmu sudah tersimpan di sana. Namamu sudah tertulis di sana. Halo. Amin. Gunakanlah banyak waktumu hari-hari ini untuk berpikir tentang surga dan nikmatilah dampaknya selama di dunia ini. Kemudian, what is next? Minggu depan cerita bersama. Mari kita berdiri.